Ya, baik Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami, bergabung bersama kami Menaker Immanuel Ebenezer. Bang Noel, halo selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Bang Noel, tadi kami mewawancarai secara singkat Mbak Risna dan juga Pak Andreas. Pak Andreas perwakilan dari Sritex dan juga Mbak Risna perwakilan dari PT Danbi Internasional. Dua-duanya Anda pernah ke sana, bahkan Anda sempat menjanjikan untuk menyediakan lowongan pekerjaan pengganti. Sebelumnya Anda mengatakan bahwa siap kehilangan pekerjaan seperti itu, posisi Anda. Itu kan viral sekali Bang Noel. Mungkin Anda mau meluruskan karena begitu banyak publik yang seakan menagih janji dari statement Anda itu, Bang Noel. Tidak usah diluruskan. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sudah ucapkan kok. Saya tidak mundur. Dan itu kan hari ini benar-benar negara hadir. Dan di Sritex akan ada rekrutmen baru di Sritex. Kemudian kalau kemarin benar-benar terjadi PHK, kita menyiapkan lapangan pekerjaan. Dan itu sudah terkonfirmasi dengan saudara kita dari Sritex, ex-Sritex tadi disampaikan udah nyiapin 7.000 lapangan pekerjaan. Tadi saya juga dari Garut, tadi ini masih baju masih ini. Tadi Mbak dari KSBS itu tahu sekali bagaimana posisi saya. Ya gimana ya, setiap menemukan kawan buruh, saudara-saudara kita yang ada air mata itu kan membuat kita prihatin sebetulnya. Gitu. Ya ini membuat ya negara harus tetap hadir, tidak bisa tidak. Jadi kemudian ada orang bilang Noel mundur, saya tidak pernah menyampaikan mundur. Tapi keprihatinan saya sampaikan. Saya lebih rela saya kehilangan jabatan daripada melihat kawan-kawan buruh di PHK. Dan itu saya buktikan kok. Saya tidak mau kawan-kawan buruh ter-PHK kok. 2 minggu ke depan nanti kan ada proses rekrutmen baru di Sritex itu. Dan kita akan prioritaskan saudara-saudara saya yang ada di Sritex, ex-buruh Sritex. Jadi ya, kita nggak sedikit pun mundur. Nggak pernah saya mau tarik ucapan saya. Saya bukan tipikal pecundang yang setiap ada masalah lari dari masalah, enggak. Apalagi saya punya presiden yang tidak pernah membiarkan rakyatnya harus meneteskan setiap hari air matanya. Ya. Dan itu terjadi juga di kawan-kawan yang ada di Garut ya. Tadi juga kita melakukan peresmian buka industrial baru di Garut juga. Itu ada resapan tenaga kerja 10.000. Dan kami juga lagi memperjuangkan agar kawan-kawan yang 2.000 sekian ini bisa diprioritaskan juga untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan PT Ultimate Nobel Indonesia. Nah problemnya adalah ini kan beda kasus antara Sritex dengan PT Nobel dengan PT Benbi apa tuh? Danbi Internasional, iya. Iya, karena yang satu dipelitkan tapi korporatif pengusahanya. Lah ini enggak kawan-kawan yang di Genbi ini kan digantung nasibnya, kasihan. Karena gimana kita mau mencairkan program-program kita kalau seandainya statusnya juga belum jelas antara di PHK atau tidak. Kalau di PHK kan kita langsung bisa intervensi mereka untuk mendapatkan program-program yang sudah disediakan buat mereka kawan-kawan buruh yang di Garut ini yang di PHK ini. Misalnya jaringan jaminan kehilangan pekerjaan pertama, kedua jaminan hari tua, ketiga juga nggak kalah penting ya kita coba mengkomunikasikan ke mitra industrial untuk bisa menampung kawan-kawan di PHK dan menjadi prioritas lah karena kan mereka sudah punya pengalaman bekerja gitu. Jadi upaya-upaya yang sudah kita lakukan saya rasa sudah sangat-sangat maksimal ya sampai detik ini. Saya tidak pernah letih untuk melakukan pendampingan terhadap kawan-kawan buruh. Jadi ya inilah upaya maksimal kita sebagai pemerintah. Jadi kalau orang bilang Noel mundur, Noel mana omon-omon, loh ini kita buktikan semua kok. Lalu bagaimana yang teriak-teriak itu? Jadi saya sampaikan mereka adalah bayi-bayi monster yang lemah. Nah itu sampaikan lagi, mereka yang nyinyir itu adalah bayi-bayi monster yang lemah. Cuman tampangnya serem tapi lemah, nggak berdaya. Nah kami hari ini selalu berupaya semaksimal mungkin.
Jadi Pak kalau saya Noel. mau dibully, diapain saya nggak ada urusan tuh. Yang jelas Baik, kita bahwa fokus Anda dengan tidak kerja, akan mundur dan bekerja. Anda melakukan bentuk keprihatinan dengan mencarikan solusi minimal tadi Anda katakan ada 7.000 lapangan pekerjaan yang siap menyerap rekan-rekan dari PT Sritex. Menyambung keresahan dari Pak Andreas tadi. Pak Andreas ini usianya sudah lanjut seperti itu dan bahkan usia pekerja Sritex itu 40-45% adalah usia lanjut yang tidak bisa mungkin semudah itu diserap oleh perusahaan yang lain. Apa tanggapan Anda? Apa janji atau Ya, jaminan yang Anda berikan kepada mereka? ya, oke. Ya pertama gini, kita coba cari formulasi yang bagus terhadap ex kawan Sritek ini ya, kawan-kawan saudara-saudara kita di Sritek. Apakah syarat-syarat ini bisa memenuhi standar produktivitas industrial? Kalau seandainya itu bisa, ya kita akan upayakan. Tapi ketika itu tidak, saya yakinlah, kan kasihan misalnya orang sudah lanjut usia, misal umur 65, lantas 60 bekerja di pabrik. Kalau saudara kita yang ex Sritek ini kan memang secara emosional mereka sudah lama di situ, udah Ya, turun-temurun mereka di Sritek. Ya kita berharap sih ada kelonggaran lah ya, kelonggaran. Tapi kan ya saya nggak tahu lah, saya nggak berani ngejawab. Tapi yang jelas pemerintah akan memberi solusi dengan merekrutmen baru terhadap 8.000, sekitar 8 ribuan ya, 8 ribu tenaga kerja berarti yang untuk masih di Sritek. kategori Dan produktif yang ya, kita Bang Noel prioritaskan ya? adalah Oke. ex Sritek ya. Baik, baik. Bagaimana dengan perusahaan yang lain di luar Sritex yang juga menjadi korban PHK? Adakah solusi yang Anda tawarkan? Ini kan Mbak, setiap kasus masing-masing berbeda Mbak ya. Itu yang di Garut tadi begitu. Sama di Pekalongan. Di mana-mana banyak-banyak yang menurut kita nih ya harus ditangani dengan maksimal. Ini problemnya kan kalau Sritek manajemennya bertanggung jawab, kalau yang lain enggak, kabur gitu loh. Bisa dikejar nggak Pak manajemen yang nggak adil dan kabur itu yang membawa yang tidak Ya, memberikan hak kita karyawan mereka? berusaha aparat penegak hukum kita bisa melakukan tindakan-tindakan lah. Apalagi ini Baik. kan nih udah banyak domainnya kan dihukum ya, kurator melakukan pilotan, ketok palu, Ya. pilot. Karena banyak modusnya adalah menghindari kewajiban perusahaan terhadap karyawannya. Itu. Oke, Nah, baik. saya kan tidak bisa menjangkau wilayah hukum itu, kecuali saya mampu gitu ya. Saya eksekutif mengintervensi kebijakan yudikatif itu nggak mungkin sekali. Apalagi kurator itu sangat tidak mungkin saya menjangkau itulah. Apalagi saya sekelas wakil menteri. Baik, anggaplah itu udah ranah penegak hukum. Saya akan ke Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.